Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katanya jalan menuju kepada Allah itu seperti tambah-tambah saja. Ya, tambah-tambah. Baik, kita ingin cari hasil 10. 10 itu boleh 5 tambah 5, 10. Boleh 6 tambah 4, 10. Boleh 3 tambah 7, 10. Tidak boleh dikatakan 6 tambah 4, 10 adalah salah. Yang benar 5 tambah 5 saja. Atau 7 tambah 3 saja yang benar, 5 tambah 5 salah. Karena itu jalan menuju ke surga katanya itu banyak. Seperti orang ibaratkan banyak jalan menuju Roma. Jadi Syiah Itsna Syariah itu nggak ada masalah katanya. Jadi bisa dia masukkan semua ahlul batil, tidak ada masalah. Yang penting semuanya mengantar kemana? Ke surga. Ya, perhatikan ya dari ahlul batil ini. Kalau umat Islam sudah cinta dengan agamanya, dia pasti datangkan syubhat untuk membuat apa? Orang ragu dari agama. Ya, ini ucapan orang Syiah Rafidhah. Dia sendiri kalau ditanya kamu Syiah atau bukan? Orang yang berucap itu tadi, dia berkata saya bukan Syiah. Itu ucapan lisannya. Hakikatnya dia adalah Syiah Rafidhah. Bersembunyi saya. Di mana-mana membela Syiah. Masa Syiah Itsna Syariah yang disepakati oleh para ulama akan kekafiran mereka dan diingatkan oleh para ulama dari masa ke masa akan bahayanya, tiba-tiba dia datang membelanya. Ini sekarang dia bahasakan agama dengan tambah-tambah. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Ya. Urusan kali-kali tambah-tambah itu enggak ada yang menyalahkan. Terus apa? Dari mana dia hubungkan tambah-tambah ini dengan urusan apa? Dengan urusan agama. Jalan kebenaran itu cuma satu. Sudah jelas. Kalau yang dimaksud dengan tambah-tambah itu pintu-pintu ibadah banyak yang mengantar ke surga, itu enggak ada masalah. Betul, memang ada pintu ibadah melalui jalur sholat, jalur puasa, jalur zakat, jalur ini itu betul. Iya. Tapi kalau dia ingin katakan semua kekafiran, kefasikan, kemunafikan, orang yang mengatakan Al-Quran itu kurang, orang yang mencela istri Nabi itu benar, orang yang menghina para sahabat itu benar, semuanya ingin ke surga. Ini kebatilan yang paling batil. Jelas ya? Nah ini naudzubillah bisa muncul dari orang-orang yang seperti ini, dipandang tokoh di tengah manusia, ya, sedangkan keluar darinya hal-hal yang dia membuat kesamaran di tengah manusia. Iya, saya yakin dia paham hal tersebut. Tapi ini jenis dari kemunafikan yang kadang keluar dari sebagian orang, ingin menyamarkan, sengaja mengaburkan kebenaran itu di tengah umat Islam. Nah, kalau dia sudah berucap seperti itu, orang-orang jahil, orang-orang awam, bahasanya ini Masya Allah, bijaksana. Nah, ini fitnah di tengah manusia. Fitnah di tengah manusia. Nah, itu sifat syubhat seperti itu. Jelas ya? Baik, maksud yang kedua, ya, ketika syubhat itu ada, kadang seorang itu maksudnya, ya, dia bukan untuk mengaburkan kebenaran, tapi dia ada kekurangan pemahaman di dalam memahami nas-nas. Dianggap nas ini pemahamannya begini, padahal sebenarnya tidak begitu. Iya, sebenarnya tidak begitu. Inilah kekeliruan sebagian orang-orang yang berniat baik, dia jatuh di dalam kesalahan karena dia salah paham. Dia salah paham di dalam memahami nas-nas, atau dia keluar dari jalan ahlul ilm di dalam hal tersebut. Ya. Jadi ini dua sebab pokok ya, kenapa syubhat itu muncul. Dari dua sebab ini bercabang sebab-sebab yang lain. Nah, itu panjangnya untuk pembahasannya. Baik. Kemudian pendahuluan yang ke-8. Sekarang saya ingin berikan 3 tahapan. Bagaimana cara seseorang itu menghadapi syubhat. Ya, kalau ada syubhat yang datang,
Bagaimana cara dia menghadapinya? Ketika ada syubhat, yang pertama, ketika ada syubhat yang muncul dari ahlul batil, dia berjelek sangka kepada ahlul batil tersebut. Iya. Jangan lugu ya. Sudah tahu ahlul batil, oh ini bagus ini ucapannya ini. Ya, nggak ada masalah diterima. Menjadi syubhat bagi dia. Harusnya ahlul batil ketika ada syubhat, itu seorang berjelek sangka. Ini ahlul batil. Yang diucapkannya pasti banyak syubhatnya. Itu kaidah dalam Al-Quran seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang-orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau lihat orang yang seperti itu, berpaling sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu cara ketika ada yang membawakan syubhat. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang jalannya ahlu syubhat kebanyakannya, lalu beliau berkata, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari Al-Qur'an, itulah orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, disesatkan. Hati-hati kamu darinya. Kita diperintah untuk apa? Berhati-hati. Bukan mendengar dari mereka. Iya. Bukan melihat ucapannya. Ini termasuk pintu syubhat yang paling banyak di sini menimpa manusia. Apalagi di masa sekarang ini ya, masa serba mudah untuk melihat berita, untuk melihat kejadian-kejadian, memperoleh informasi-informasi. Ya, akhirnya syubhat itu semakin menjadi-jadi menimpanya. Kenapa? Sebab dia sendiri tiap kali ada yang kirimkan kepadanya potongan video, potongan suara, langsung dia buka. Seakan-akan itu benar. Harusnya ketika sampai kepada yang potongan, dia lihat dulu ini judulnya apa. Ya. Atau dia tanya ini orang yang kirim ini tentang apa. Jangan dia buka sebelum dia tahu. Sebab seorang kadang sudah membuka, terlanjur buka, syubhat langsung masuk ke dalam hati. Iya. Arabtu hawaha qabla an ta'rifal hawa. Fasadafa qalban khalian fatamakkana. Itu ketemu ke hati yang sedang kosong, maka syubhat ini bercokol di situ, bersinggasana di dalam hati. Iya. Nah, ini pintu bahaya. Jelas ya? Pintu bahaya. Ada lagi sebagian orang-orang belajar. Wah ini si fulan ini memang betul-betul menyimpang ini orang gini. Coba kita lihat, apalagi syubhat barunya. Ya. Masya Allah. Sekedar dia ingin melihat syubhat. Nah, ini seperti orang yang menjadikan hatinya itu tong sampah. Wah ini apa ini? Lempar aja nggak apa-apa, saya tampung sini. Ya dia dilempari kotoran ini nggak apa-apa, senang dengan syubhat. Dan seperti itu seorang yang cinta kepada kebenaran. Hal yang dia tidak mengerti, dia tidak tahu, jangan dia dengarkan. Tidak usah dia dengarkan. Jelas ya? Sebab kapan dia dengarkan hal tersebut, tidak dia bantah, dia tidak mampu membantahnya, itu akan menjadi penyakit untuknya. Hari ini, besok, atau lusa, kadang mempengaruhinya. Dan dia tidak menyadari hal tersebut. Jelas ya? Maka ini pintu, nasallallahu alaihi. Karena itu tahapan pertama, bagi seorang yang sampai kepadanya syubhat, dia harus berjelek sangka kepada ahli syubhat ini, ahlul batil ini. Kalau ini sudah diketahui memang orang yang biasa keluar darinya syubhat. Kemudian yang kedua, ya, jalan yang kedua, ya, dibedakan ketika syubhat itu muncul. Langsung dihadapkan kepada kaidah yang muhkam dan mutasyabih. Diukur dengan kaidah apa? Muhkam dan mutasyabih. Iya. Ada sesuatu yang muhkam. Dan ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang mutasyabih.
Ini mungkin kita akan lebih rinci lagi nanti. Saya akan beri contoh-contoh di dalam pembahasan tauhid.